Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1476 sampai tahun 1478 Bab 1476 Argumen. Patriark, menurutku kita tidak perlu melakukan hal-hal seburuk itu. Latar belakang Fendi Zanders tidak sederhana. Jika kita benar-benar menyinggung Fendi Zanders sampai mati, itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Du kita. Masalah, seorang pria paruh baya berbisik kepada Du Yuan. Keempat, menurutku apa yang kamu katakan tidak benar, tapi kami telah melakukan sesuatu pada kekasih Fendi Zanders, dan Fendi Zanders akan segera datang. Sekarang kamu akan berdamai dengan Fendi Zanders, lalu bagaimana rencanamu? Berdamai dengan Tuan Wei. Jelaskan di sana. Pria paruh baya lainnya mengikuti. Benar, ada serigala di satu sisi dan harimau di sisi lain, keluarga Du kita tidak boleh menyinggung perasaan orang di kedua sisi. Saya tidak boleh tersinggung, dan saya sudah menyinggung semua orang. Sekarang kita tidak punya jalan keluar. Semua orang di keluarga Du kembali bertengkar sengit. Saat ini, keluarga Du secara kasar terbagi menjadi dua kubu. Satu pihak tidak mau menyinggung Fendi Zanders. Bagaimanapun, mereka juga mengetahui latar belakang Fendi Zanders. Pihak lain mendukung pihak Wei Yong, karena mereka telah mengambil tindakan melawan Yi Yun, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Setelah Du Yuan mendengar apa yang dikatakan semua orang, dia memikirkan sesuatu secara diam-diam, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Patriark, apa maksudmu? Pada saat ini, seorang pria paruh baya mengerutkan kening dan bertanya pada Du Yuan. Setelah Du Yuan mendengar kata-kata pria paruh baya itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat pria paruh baya itu, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, Presiden Wei telah menjelaskan bahwa selama kita dapat menangkap Fendi Zanders, kita akan mengambil Harold Zanders kelompok itu memberikannya kepada keluarga Du kami. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus bagi keluarga Du kami untuk berbalik. Grup China Central Place. Setelah mendengar kata-kata Du Yuan, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka tidak terbayangkan. Patriark, apakah ini benar? Pria paruh baya yang menentang berurusan dengan Fendi Zanders sebelumnya bertanya dengan sedikit bersemangat. Tentu saja benar. Anda semua harus tahu apa yang dimaksud dengan grup Harold Zanders. Ini adalah grup terdaftar yang bernilai lebih dari 10 miliar. Jika keluarga Du kami benar-benar dapat memanfaatkan peluang ini, itu akan menjadi keuntungan besar bagi semua orang di keluarga Du kami. Sungguh hal yang bagus untuk dikatakan, Du Yuan berkata perlahan. Jika Tuan Wei benar-benar berniat memberi kita grup Harold Zanders, maka menurutku kita masih bisa mengambil risiko. Pada saat ini, seorang pria paruh baya berbisik. Ya, menurutku juga begitu. Jika ini masalahnya, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Semua orang berbicara satu demi satu. Jelas sekali bahwa orang-orang dari keluarga Du tidak dapat maju tanpa keuntungan. Jika mereka tidak memberi mereka sedikit rasa manis, orang-orang ini sama sekali tidak mau berpartisipasi dalam masalah antara Fendi Zanders dan Rockefeller. Patriark, godaan grup Harold Zanders memang besar, tetapi ada satu hal yang harus Anda pertimbangkan dengan hati-hati. Tidak mudah bagi kita untuk menghadapi Fendi Zanders. Saya mendengar bahwa Fendi Zanders tampaknya adalah seorang pejuang. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang lebih tenang berkata dengan ekspresi kosong. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Tuan Wei sudah menyiapkan pembantu. Bagaimana jika Fendi Zanders adalah seorang pejuang? Orang yang dikirim oleh Tuan Wei juga seorang pejuang, jadi kami tidak perlu melakukan apapun, tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya itu dia. Kata Du Yuan ringan. Setelah mendengar kata-kata Du Yuan, semua orang menunjukkan ekspresi bahagia. Bagaimanapun, inilah hasil yang sangat ingin mereka lihat. Mereka tidak perlu melakukan apapun, tetapi pada akhirnya mereka dapat memperoleh manfaat. Bagi keluarga Du, ini hanyalah berkah dari langit. Pada saat ini, seorang pria muda berpenampilan pengawal berjalan cepat di depan Du Yuan, dan berkata dengan suara rendah, Patriark, berita yang baru saja diterima adalah bahwa Tuan Du Yong telah menemukan Fendi Zanders dan Qian Huizi, dan sekarang dia telah membawa mereka bersamanya. Seseorang datang untuk menangkap mereka berdua. Baik. Du Yuan mengangguk sedikit, dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang menyadari bahwa Du Yuan sudah ingin melakukan sesuatu pada Fendi Zanders, terlepas dari apakah mereka setuju atau tidak setuju. Hanya saja dalam situasi ini, tidak ada yang akan memilih untuk membela dan membantah Du Yuan. Saya telah meminta Du Yong untuk mengajak orang menguji kekuatan Fendi Zanders. Jika Fendi Zanders bahkan tidak bisa lulus ujian Du Yong, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menangkap Fendi Zanders. Bagaimanapun, level Du Yong adalah, kita masih memiliki kartu hall yang ditinggalkan oleh Tuan Wei. Du Yuan memandang kerumunan dan menjelaskan sambil tersenyum. Patriark, apakah kamu tidak takut menakuti ular itu? Seorang pria paruh baya bertanya dengan curiga. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami telah menyelidiki Fendi Zanders ini. Karakter Fendi Zanders sangat arogan, dan wanitanya masih di tangan kami, jadi karena Fendi Zanders berani datang ke Xiangjiang sendirian, Fendi Zanders harus menang. Tidak bisa pergi dengan mudah. Kata Du Yuan ringan. Aku hanya tidak menyangka wanita itu, Qian Huizi, akan mengkhianati keluarga Du kita begitu cepat.
Jika aku mengetahuinya, aku akan menyingkirkan wanita ini. Saat ini, seorang wanita muda berkata dengan suara dingin. Wanita ini adalah kesayangan Tuan Wei. Kalau tidak, aku pasti sudah lama menyingkirkannya. Bagaimana aku bisa mempertahankannya sampai sekarang? Du Yuan berkata dengan ringan. Tuan. Pada saat ini, pengawal lain bergegas ke ruang tamu dengan panik. Apa yang terjadi? Du Yuan tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia melihat ekspresi pengawal itu tampak sedikit aneh. Patriark, semua pengawal yang dibawa oleh Tuan Du Yong dirobohkan oleh pemuda di samping Qian Huizi. Kekuatan Fendi Zanders sangat menakutkan. Keempat pengawal itu sangat rentan di depan Fendi Zanders, dan tidak ada cara untuk melawan. Titik. Kesempatan, pengawal itu berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Du Yuan mendengar kata-kata pengawal itu, ekspresi wajahnya juga sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening dan berkata, Fendi Zanders ini begitu kuat. Benar, kami tidak menyangka keahlian Fendi Zanders begitu menakutkan. Pengawal itu berkata dengan tergesa-gesa. Du Yuan memandang pengawal di depannya dengan ekspresi jelek di wajahnya, tapi dia tidak berbicara. Patriark, Qian Huizi telah membawa Fendi Zanders itu ke gerbang villa. Pada saat ini, pengawal lainnya berteriak dengan penuh semangat. Apa? Mereka sudah sampai di depan pintu. Du Yuan sepertinya tidak bisa melupakan keterkejutannya sekarang, ketika dia mendengar berita lain yang mengejutkannya. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders dan Qian Huizi begitu cepat, dan mereka sudah sampai di gerbang villa. Akhir bab ini. Bab 1477. Bab 1477 dibunuh di depan pintu. Fendi Zanders ini terlalu berani. Dia benar-benar mengirimkannya langsung ke pintu. Seorang pria parubaya dari keluarga Du mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi terkejut. Ya, aku tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders begitu cepat. Pria parubaya lainnya mengikutinya. Patriark, bukankah Anda mengatakan bahwa Tuan Wei telah mengirim seorang guru untuk menangani Fendi Zanders? Di mana Tuan itu? Pejabat senior keluarga Du bertanya pada Du Yuan dengan cemas. Setelah Du Yuan mendengar kalimat ini, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dia mengerutkan kening dan berkata, orang-orang Presiden Wei seharusnya belum tiba. Apa? Fendi Zanders telah menutup pintunya, dan orang-orang Tuan Wei belum datang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah ini sebuah lelucon? Untuk sesaat, semua anggota keluarga Du yang hadir panik, dengan ekspresi sangat gugup di wajah mereka. Bagaimanapun, efektivitas tempur keluarga Du masih sangat terbatas. Jika tidak ada bantuan dari Wei Yong, situasi keluarga Du saat ini akan sangat-sangat berbahaya. Patriark, kenapa kita tidak berpura-pura menyerah dan menunda sebentar? Pada saat ini, seorang pemuda berbicara. Fendi Zanders datang untuk wanita itu hari ini. Jika kamu memilih untuk menyerah sekarang, kamu harus mengembalikan wanita itu kepada Fendi Zanders. Du Yuan mengerutkan kening dan berkata. Untuk sesaat, semua orang di keluarga Du tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Sekarang kita hanya bisa membiarkan pengawal di istana kita menghentikan Fendi Zanders, dan membantu menunda sedikit waktu. Diperkirakan orang-orang Tuan Wei akan segera datang ke sini. Du Yuan tahu betul di dalam hatinya bahwa dia tidak boleh menjadi bingung saat ini. Lagi pula, jika dia bingung, yang lain pasti akan semakin bingung. Semuanya, yakinlah. Meskipun Fendi Zanders ini kuat, dia bukanlah dewa. Keluarga Du kami memiliki hampir 30 pengawal. Seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi orang-orang ini untuk menahan Fendi Zanders. Tunggu sampai Tuan Wei orang-orang datang, maka Fendi Zanders adalah jalan buntu hari ini. Du Yuan memandang pejabat senior keluarga Du dan berkata. Meskipun semua orang di keluarga Du merasa khawatir di dalam hati mereka, Du Yuan telah mengatakannya, dan mereka tidak memiliki cara yang lebih baik, mereka hanya bisa berdoa dalam hati agar penyelamat Wei Yong akan segera datang. Karena Fendi Zanders sudah ada di sini, ayo keluar untuk menyambut para tamu. Du Yuan menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang dan berjalan menuju pintu. Setelah saling memandang, anggota senior keluarga Du juga mengikuti Du Yuan keluar. Lagi pula, mereka tidak punya pilihan yang lebih baik sekarang, mereka hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Di sisi lain, Fendi Zanders dan Qian Huizi telah memasuki rumah keluarga Du. Meskipun ada pengawal yang menghalangi mereka berdua di pintu tadi, mereka ditampar oleh Fendi Zanders. Bagaimanapun, pengawal di pintu itu hanyalah orang biasa, dan mereka bukan siapa-siapa di mata Fendi Zanders. Qian Huizi mengikuti di belakang Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat gugup di wajahnya. Karena ini pertama kalinya Qian Huizi memasuki rumah keluarga Du dengan cara ini. Qian Huizi saat ini bahkan bisa dikatakan telah menyerahkan seluruh kekayaan dan nyawanya pada Fendi Zanders saja. Jika Fendi Zanders bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, maka dia bisa terus hidup, tetapi jika Fendi Zanders gagal, maka Qian Huizi juga akan berada di rumah Du. Jeko sudah merencanakan balas dendam selama bertahun-tahun, tapi dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat dan tiba-tiba. Siapa? Beraninya kamu masuk ke rumah Du kami? Pada saat ini, seorang pengawal bergegas keluar dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Fendi Zanders berkata kepada pengawal itu tanpa ekspresi. Kamu juga layak bertemu dengan kepala keluarga Du kita.
Pengawal itu memandang Fendi Zanders dengan sedikit rasa jijik di matanya. Apakah karena aku tidak pantas bertemu dengan patriark keluarga Dumu atau karena patriark keluarga Dumu tidak berani keluar menemuiku? Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Aku sedang tidak mood untuk berbicara omong kosong denganmu sekarang. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat keluar, atau hati-hati kami tidak diterima. Pengawal itu menatap Fendi Zanders dan berteriak keras. Jadi bagaimana jika sama-sama? Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar kata-kata pengawal itu. Tangkap keduanya. Pengawal itu berteriak. Dalam sekejap, puluhan pengawal bergegas keluar dari sudut. Semua pengawal ini memegang senjata di tangan mereka, dan Fendi Zanders dapat merasakan bahwa semua pengawal ini haruslah pejuang. Meskipun tingkatannya sangat rendah, kebugaran fisik mereka jelas di luar jangkauan orang biasa. Meskipun keluarga Du sekarang kesepian, harus dikatakan bahwa keluarga Du benar-benar memiliki latar belakang tertentu, jika tidak, mustahil mengumpulkan begitu banyak pengawal prajurit. Tentu saja, ini juga merupakan kesenjangan antara Xiangjiang dan daratan. Keluarga umum di daratan tidak terlalu memperhatikan prajurit, dan para pejuang di daratan bahkan tidak repot-repot menjadi pengawal bagi orang lain. Mereka biasanya memilih bergabung dengan sekte seperti Zixiaozong. Perlakuannya jauh lebih baik daripada menjadi pengawal di keluarga besar, itulah sebabnya hanya ada sedikit pejuang di Jiangcheng, terlepas dari apakah itu keluarga besar. Bahkan untuk orang besar seperti Fang Zihua, hanya ada sedikit prajurit di sekitarnya, hanya Long Chao satu-satunya. Tapi Xiangjiang berbeda, dalam keadaan normal keluarga besar akan melatih banyak prajurit untuk melindungi keselamatan mereka sendiri. Jadi ketika dia berada di daratan, kemungkinan Fendi Zanders ingin bertemu dengan para pejuang masih sangat rendah, tetapi di Xiangjiang para pejuang dengan alam yang relatif rendah ini pada dasarnya terlihat di mana-mana. Meskipun Qian Huizi selalu tinggal di keluarga Du, dia tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak pejuang di keluarga Du. Hampir seketika, para prajurit ini langsung mengepung Fendi Zanders dan Qian Huizi. Ekspresi wajah Qian Huizi ketakutan, karena dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan dia berteriak dengan gugup kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun Qian Huizi tahu bahwa keterampilan Fendi Zanders tidak sederhana, tetapi saat ini Fendi Zanders menghadapi begitu banyak prajurit sendirian, jika orang-orang ini bertarung satu sama lain, Fendi Zanders pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi Qian Huizi tidak tahu bahwa meskipun Fendi Zanders dan para pengawal ini adalah pejuang, masih ada kesenjangan besar di antara para pejuang. Seolah-olah seorang pria kekar setinggi 8 kaki sedang menghadapi lusinan anak berusia 3 tahun, tidak peduli berapa banyak dari anak berusia 3 tahun ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan dari pria kekar setinggi 8 kaki. Akhir bab ini. Bab 1478. Bab 1478 konfrontasi. Jika nanti terjadi perkelahian, kamu harus mengikutiku dengan cermat, dan aku akan melindungimu. Fendi Zanders berkata pada Qian Huizi tanpa ekspresi. Begitu. Qian Huizi memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Jika kamu tidak pergi, maka kami hanya bisa melakukannya. Pengawal utama berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan. Fendi Zanders memandang pengawal itu dengan ringan dan tidak berbicara. Bersulang, jangan makan, makan anggur yang enak. Pengawal utama memandang Fendi Zanders dan mendengus dingin, lalu melambaikan tangannya dan berteriak tanpa ekspresi, berikan padaku. Kleter. Tiba-tiba, pengawal yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Setelah melihat pemandangan ini, Chieko secara naluriah menutup matanya, karena dia tidak berani melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan sosok Fendi Zanders melintas, dan langsung menuju ke kerumunan penjaga keamanan. Sekarang kecepatan Fendi Zanders masih sangat mencengangkan, dan tidak sebanding dengan para pengawal ini. Fendi Zanders mengangkat tangannya dan meninju pengawal di depannya. Setelah berteriak, pengawal itu terbang mundur. Pada saat ini, Fendi Zanders seperti sambaran petir, bolak-balik di antara para pengawal ini, dan hampir setiap kali dia menembak, seorang pengawal akan dikirim terbang. Karena kecepatan Fendi Zanders yang begitu cepat, para pengawal itu bahkan tidak bisa melihat sudut-sudut pakaian Fendi Zanders, mereka hanya bisa merasakan sosok Fendi Zanders yang mondar-mandir. Dalam waktu kurang dari setengah menit, 7 atau 8 pengawal terjatuh ke tanah. Saat Chieko membuka matanya, dia merasa semua yang dilihatnya sungguh tidak nyata. Sungguh sulit dipercaya bahwa Fendi Zanders mampu menangani begitu banyak orang dengan begitu mudah sendirian. Dan Fendi Zanders sendiri tidak menyangka kecepatannya akan meningkat begitu luar biasa. Setelah Fendi Zanders belajar bagaimana mengontrol nafas di tubuhnya, kecepatannya banyak berubah, dan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Saat ini, penjaga keamanan keluarga Du juga sedikit tercengang. Mereka berdiri tercengang di tanah, dengan ekspresi ketakutan yang tidak normal di wajah mereka, karena mereka tidak pernah mengira bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu menakutkan. Kognisi mereka. Mungkinkah orang ini adalah prajurit peringkat Suan? Salah satu penjaga keamanan berteriak dengan semangat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana bisa ada prajurit peringkat Suan yang begitu mudah? Kapten pengawal itu buru-buru membalas.
Bos, kecepatan orang ini terlalu cepat, kita tidak bisa mengimbangi kecepatan orang ini sama sekali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pada saat ini, pengawal lain berteriak sekeras-kerasnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, kapten pengawal itu mengertakkan gigi dan berkata, apakah kalian semua sekelompok sampah? Apa yang bisa dia lakukan jika dia cepat? Berapa banyak orang yang kita miliki? Hentikan orang ini untukku. Setelah mendengar perkataan kapten pengawal, semua orang segera membentuk lingkaran, seolah-olah mereka akan menggunakan metode ini untuk mengendalikan tindakan Fendi Zanders. Lagi pula, di mata orang-orang ini, Fendi Zanders lebih cepat. Jika Fendi Zanders dapat ditahan, tidak peduli seberapa kuat Fendi Zanders, itu tidak akan berguna. Untuk sesaat, para pengawal ini bergegas menuju Fendi Zanders hampir pada waktu yang bersamaan, lalu mengangkat senjatanya dan menebas ke arah kepala Fendi Zanders. Pergi ke neraka. Salah satu pengawal tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Tuan Zanders, hati-hati. Qian Huizi, yang baru saja sangat percaya diri pada Fendi Zanders, tercengang saat ini, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi sangat putus asa. Karena Qian Huizi merasa meskipun Fendi Zanders kuat, Fendi Zanders adalah manusia, bukan dewa. Jika dia benar-benar terkena parang tersebut, dia mungkin akan mati di tempat. Menghadapi senjata yang luar biasa, Fendi Zanders langsung menutup matanya, dan kemudian memulai Luk Jue di tubuhnya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Nafas di tubuh Fendi Zanders langsung menyembur keluar. Fendi Zanders berencana menggunakan nafasnya untuk mengusir pengawal di sekitarnya. Tiba-tiba, semua pengawal yang mengelilingi Fendi Zanders terbang terbalik. Setelah melihat pemandangan ini, kapten pengawal juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, karena dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Siapa anak ini? Kapten pengawal itu menatap Fendi Zanders dengan mata terbelalak, dan ekspresi wajahnya tidak hanya kaget, tapi juga kaget karena dia merasa pemandangan barusan sungguh luar biasa. Tuan Zanders terlalu kuat, bukan? Qian Huizi menatap posisi Fendi Zanders dengan matanya yang besar dan berair, dan ekspresi wajahnya terkejut selain terkejut. Karena perilaku Fendi Zanders saat ini jelas melampaui pengetahuan Qian Huizi tentang pejuang, Qian Huizi bahkan tidak tahu bahwa pejuang bisa menjadi begitu kuat. Qian Huizi bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi sekarang, ketika dia membuka matanya, semua pengawal itu sudah terbang keluar. Namun, meskipun Fendi Zanders berhasil memantulkan beberapa pengawalnya, karena pemahaman keberuntungan Fendi Zanders yang belum terlalu matang, hal ini juga menyebabkan beberapa pengawal tidak terpental oleh Fendi Zanders, melainkan terus bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Datanglah kemari. Pengawal yang bergegas ke depan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dia akan langsung memenggal kepala Fendi Zanders. Kecepatan reaksi Fendi Zanders masih sangat cepat, dan dia buru-buru berbalik ke samping untuk menghindari parang. Namun pengawal lain juga bergegas, saat ini Fendi Zanders diapit oleh dua orang, dan semua ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Meskipun Fendi Zanders menghindari pengawal di depannya, pengawal di samping menebas lengan Fendi Zanders dengan parang. Pada saat hidup dan mati ini, Fendi Zanders memindahkan seluruh nafas di tubuhnya ke lengannya. Hanya saja Fendi Zanders baru saja mengeluarkan sebagian besar nafas di tubuhnya, sehingga nafas di lengannya sangat lemah. Meski begitu, nafasnya masih membantu Fendi Zanders menahan sebagian besar kerusakan. Parang tersebut menembus penghalang nafas terlebih dahulu, dan kemudian menebas lengan Fendi Zanders. Hal ini juga menyebabkan sebagian besar kekuatan diimbangi ketika pisau ganas itu menebas lengan Fendi Zanders, hanya menyisakan luka di lengan Fendi Zanders. Untuk sesaat, semua orang yang hadir ketakutan dan bodoh, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Bagaimanapun, orang-orang ini sangat jelas tentang betapa menakutkannya pisau itu sekarang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pisau seperti itu pun tidak akan mampu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Fendi Zanders.